Beberapa waktu lalu, saya melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Solo. Perjalanan ini saya lakukan pada malam hari. Dan kali ini saya akan memposisikan diri sebagai penumpang yang ceritanya kemalaman. Karena ada sebuah urusan yang sangat mendadak, sehingga mengharuskan saya berangkat pada hari itu juga dan malam itu juga. Mungkin di antara kalian pernah ada yang mengalami hal seperti ini ya. Dan kala itu saya memutuskan untuk berangkat dari Terminal Bis Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Dan saya belum tahu bakal naik bis apa karena memang posisi pada saat itu belum pesan tiket sama sekali. Dan besar kemungkinan nanti saya akan menjadi sasaran empuk bagi para calo terminal. Ya nggak apa-apa sih, emang konsep videonya seperti itu. Jadi ya mungkin saya akan manut aja lah apa yang dikatakan oleh calo. Oke teman-teman, gimana dengan perjalanannya? Yuk saksikan saja videonya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nugroho Febianto. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7.51 waktu Indonesia Barat. Sekarang hari Minggu 21 Februari 2021. Jadi saya akan berpura-pura ceritanya sebagai penumpang yang udah kemalaman gitu. Kemalaman mau pergi ke Solo, tapi bingung mau naik bis apa nih. Nah mungkin nanti kalau ada calo saya nurut bela ikutin aja. Dan nanti biar lebih natural dan alami, kamera mungkin saya umpetin saya sembunyiin pakai kamera tersembunyi. Ini saya sedang berada di pintu masuk Terminal Kampung Rambutan. Ini sayangnya gelap banget di sini. Nah ini saya mau sholat isya dulu di masjid situ. Nanti habis sholat baru kita ke dalam. Ini bener-bener gak ada rencana trip, sebenarnya dadakan banget. Baru kepikiran tadi siang. Yuk, kita dalam yuk. Teman-teman kan kalau biasanya bis-bis yang ke arah Solo itu kan berangkatnya jam 2 siang atau jam 1 siang atau jam 3 sore. Tapi sekarang udah ada juga yang angkatan malam. Nah ini saya mau coba nih menyamar sebagai penumpang awam. Emang awam sih sebenarnya, dan bakal jadi sasaran empuk bagi calo pastinya. Kira-kira dapat bis apa ya? Dan berapa harga tiketnya? Penasaran juga saya. Sholat isya, di sholat isya baru ke shelter. Kalau di sini masih aman, belum ada calo. Nanti kalau udah di sana dekat parkiran tuh udah banyak yang nawarin. Ini saya cuma sendiri aja kali ini, nggak ada temen, emang karena dadakan banget. Oke teman-teman, karena takutnya GoPro saya nggak ini buat suara, jadi saya pakai HP. Yuk kita ke dalam. Saya lagi jalan menuju shelter. Udah nyala lagi dong. Semoga nggak ketahuan dah ini kameranya. Solo. Satu lagi ya, ayo. Oke. Ya,
Ya, pas. Pakai masker, Mas. Maskernya, Bang. Oh, pakai masker? Iya, kan udah pakai. Nanti kalau nggak mobil. Oh iya. Tapi kalau nggak pakai masker biar kami yang nanggung jawab. Oh, pakai kok. Masih ada Solo? Masih banyak. Banyak. Persada, nih Persada. Persada Solo. Iya Solo. Hmm. Solo, Jawa Tengah, Demak, Semarang, Yogyakarta. Oh, Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto nyampe. Nyampe lewat semua. Itu ongkosnya Oh, 295. 295. Iya. Solo itu. Solo. Kami ya 395 Yogyakarta. Aku nggak pernah pembohong, Bang. Biar Abang dengar bukti sendiri. Oke. Perannya 2000. Apa 2000? Peron perhubungan. Karena di Nanti kalau Oke. misalkan nggak nyampe Abang, Hah? Abang turun kemana usahakan temui aku di terminal rambutan, oke? Kalau turun jalan nggak sesuai harapan, oke? Dan urusan aku lagi ngecer kita itu. Solo, Pak. Benar Solo ya? Iya. Ya, Solo satu. Peron. Bang, kasih kartis satu, Bang. Kawan Dedek ini, Bang. Yuk, Kasih. Mas tahu mana? Basah. Pakai. Siap, lagi butuh. Dedek kemana, Bu? Dengan ini Persada, Bang. Lo aja. Terus ini. Gimana bisa? Solo. Pak, Solo. Tenang aja, Pak. Nggak mungkin berbohong kan. Malu. Abang sekolah, kami sekolah. Kan nah itu besok nggak mau lagi orang yang mau bikin kan? Oh. Tahu aku Solo tuh 295, Yogyakarta apa 395. 395. Sini bang, bang. Abang, sini, jangan ikuti cuma. Kita punya loket bang. Lagi nyari kerjaan sini. Karyawan Persada. Ada mobil juga. Ini banyak itu loket. Ganteng mobil buat lo. Mobil. Habis. Ini berapa? Mau dulu 295 bang, langsung bayar ya bang. Ini siapa Mas namanya? Berapa? Janto. Soalnya emang jangan so gua dibayar mah bang udah 95 mah. Bila benar mau Yogyakarta baru 395 itu harus dijelaskan bang. Tenang aja lu nya. Udah kelahiran kita segini orang main situ nih. Berapa, Bang? Ini bapak lepas saja. Ini lagi nyari kerjaan ini. Bila sesuai harapan kami tak. Berapa, Bang? Nah, 295. Pak, sampaikan ke terminal Solo bang ya. Iya, iya. Ya bang ya. Terminal Solo. Balik goceng ya? Ya sama-sama. Balik 5.000. 295 kali kasih kembalinya bang, 5.000 bang. Mau makan dulu, ngopi dulu. Sini, Pak. Nah, Mana? ikut abang saya. Ini Bang ya. Yo. Ini tiketnya ya. Tadi sih katanya Persada, tapi di sini tulisannya Sari Indah. Ini tiketnya 295 Solo. Setelah hampir 1 jam nunggu, saya pun dipanggil untuk menuju ke bis. Kalau nggak salah waktu itu yang naik dari Kampung Rambutan ada 3 orang. Saya dan 2 penumpang lainnya, itu laki-laki semua. Bismillah ya. Oh itu, ya. Kasih bang. Oh ini bisnya. Di sini nggak ada nomor kursinya sih. Ngacak kali ya.
bisa macet gitu. Oke, kasih. Toiletnya unik di sini. Toiletnya di tengah. Sebenarnya saya senang banget sih ya ada bis yang berangkat malam gini, dan cukup membantu banget sih menurut saya untuk penumpang yang kemalaman atau pergi secara dadakan. Cuma ya itu kadang tarifnya kurang tertib, dan kita juga kadang harus pinter negonya juga. Tapi nego nggak sebarang nego ya, nego juga kalian juga udah tahu harganya, rata-ratanya harga ke Solo itu berapa, jadi pas nego bisa dikira-kira lah. Dan menurut saya pribadi sih bis ini nyaman-nyaman aja loh. Ada footrest, AC dingin, ada toilet juga di belakang. Untuk kursi jujur lumayan nyaman sih. Oke, ini kita udah berangkat menuju Solo. Ini AC-nya dingin, ada stop kontak juga tuh. Ini total seatnya ada 42 seat. Dan ini penumpangnya baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, 8 orang. Sepi. Sama saya 9. Ini toiletnya unik ya, di tengah gitu. Di belakang masih sepi. Nah ini kurang tahu ya bisa nyasar kemana aja, kita lihat aja. Oke. Tadi tiketnya 295, kayaknya sih tanpa servis makan. Tapi orang masalah juga sih bagi saya. Sebenarnya bis-bis gini tuh ngebantu juga untuk kita-kita yang berangkat dadakan, tapi tarifnya tuh biasa lebih mahal. Iyalah, namanya juga bis-bis sapu jagat ya, terima aja. Ya kalau itu naik bis apa lagi terusnya, nggak ada lagi soalnya angkutan lain juga udah nggak ada jam segini kali, yang ke Solo maupun Surabaya. Sekarang kita sudah berada di tempat putar balikan bis di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, biasanya bis-bis yang dari Terminal Kampung Rambutan putar balikan di sini. Maka dari itu di sini ramai, banyak sekali penumpang yang nunggu. Dan menjadi alternatif juga jika kalian males ke Terminal Kampung Rambutan. Biasanya di sini lumayan banyak ya bis-bis ke tujuan Sukabumi, terus tujuan Cianjur, tujuan Garut, tujuan mana lagi ya, Tasik, lalu Subang, Banjar, Merak, terus apa lagi ya, lupa saya nih, Pegadaian, Kuningan, Cirebon, dan lain-lain. Dan di dekat putar balikan ini, tepatnya di dekat gerbang tol Gadung 1 ya, itu juga terdapat beberapa agen bis malam kayak Sudiro, Haryanto, dan lain-lain. Terus ada juga Pul Gunung Harta, Pasar Rebo.
Nah, maka dari itu tempat ini biasanya ramai 24 jam. Banyak sekali penumpang yang naik dari sini. Memang karena letaknya sangat strategis banget. Sambil istirahat sebentar, sambil nunggu diberangkatkan Pak. Yang belum bawa makanan, yang mau ngemil, tahu sebenarnya yang baru mau. Terus belum yang mau tahunya. Terakhir bisa nih langsung ke Cipali, jalan lagi angkatan. Nah, biasanya bis-bis macam gini nih dapat julukan bis sapu jagat ya. Sebenarnya saya juga kurang tahu sih siapa yang awalnya itu namain bis kayak gini dengan julukan bis sapu jagat. Tapi yang saya ketahui bis sapu jagat itu biasanya dia berangkat malam atau berangkat paling terakhir dari Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Dan biasanya nih penumpang dengan tujuan kemana aja diangkut sama bis ini. Contoh ke Jogja diangkut, ke Solo pun diangkut. Kayak saya kan ke Solo, sedangkan bis ini kan ke Surabaya via Pantura via Rembang kalau nggak salah. Nah itu juga diangkut. Terus ke Pekalongan diangkut, Cirebon mungkin diangkut, dan lain-lain. Ya mungkin nanti sistemnya dioper atau gimana, saya kurang tahu. Ya maka dari itu kalau kalian naik bis sapu jagat kayak gini, mungkin sabar aja dah ya, jangan emosi atau dan sebagainya. Ya wajar lah, namanya juga bis terakhir, nggak ada bis lain, mau gimana lagi. Dan anehnya bis-bis kayak gini tuh selalu ramai gitu. Kayaknya ada aja gitu penumpang yang naik. Kayaknya sih ya, kayaknya bis ini emang mempunyai target penumpangnya tersendiri gitu. Beda dengan bis-bis malam lainnya. Nah ini dia targetnya emang penumpang yang udah kemalaman dan pergi secara dadakan. Jadi ya mau gimana lagi gitu, nggak ada bis lagi. Tapi perlu diingat ya teman-teman, nggak semua bis sapu jagat pelayanannya buruk kok. Ada juga bis sapu jagat yang sudah bagus pelayanannya, kayak PO Mawar contohnya. Dia emang sapu jagat statusnya, tapi ya pelayanannya bagus lah, dan full tol Trans Jawa. Menurut saya pribadi sih harga tiket 295.000 ini nggak terlalu mahal banget ya, nggak sampai 2 kali lipat naiknya. Ya emang kalau sendiri sih emang nggak terlalu mahal. Mungkin kalau mesennya berempat atau berlima gitu agak berat juga sih 295 menurut saya. Ya saran saya sih kalau misalnya kalian keberatan ditawar aja, bisa kok pasti. Ya paling dapat 250 atau 220 lah, sebangsaan segitu. Memang bis-bis rata-rata bis-bis ke Solo harganya ya sekitar 200, paling murah itu 150 Sinar Jaya kalau nggak salah, dan paling mahal itu sekitar 300.000. Itu ada Putra Mulia sama Sinar Jaya Suite Class. Terus palingnya yang lainnya sekitar 230, 180, terus 270, 225, ya sekitar gitulah. Oh ya, saya hampir lupa. Jadi kemarin itu pas saya naik bis ini ternyata ada 2 penumpang yang pesan tiketnya secara online loh, lewat Redbus sih kalau nggak salah ya. Itu kalau di Redbus tarifnya sekitar 180 ribuan. Oke, udah jam 10, hampir jam 10. Kita masih di Kampung Rambutan. Itu di sebelah kiri ada Arimbi Lampung Jakarta Wonogiri. Baru denger loh. Biasanya mentok Jakarta Cilangsi ya. Ini Wonogiri. Apa KPS-nya doang kali? Yoi, dapat kursi depan. Nah
jadi kan tadi ada bapak-bapak ya duduk di kursi depan tuh baris kiri. Terus pas di kampung rambutan si bapak itu turun dan nggak balik lagi. Dan kebetulan waktu itu udah kernetnya kan lagi meriksain tiket yang beli online itu. Nah saya tanya sama kernetnya, bang di depan kosong nggak? Terus kata si kernetnya kosong. Oke, saya langsung mindahin tas deh ke depan.
Oke, kita lagi di Pulau Gebang ini. Habis naikin penumpang. Ternyata penumpangnya ramai ya.